Paling sebel, paling nggak suka kalau kita makannya jorok-jorok. Itu paling nggak mau ya. Ya, dia makannya apik, halus ya. Semuanya teratur. Nah itu si Om. Saya lihat. Saudara yang kekasih, di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kalau hidup masa tuanya dia melayani Tuhan sampai Tuhan panggil, dia bersama dengan Tuhan. Itu indah. Bagian lain dikatakan kalau kemah tempat tubuh kita ini dibongkar oleh Tuhan atau kita mengalami kematian, Allah telah menyediakan satu building, satu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu Tuhan yang sediakan tempat yang baik. Itu iman Kristen, itu kepercayaan kita. Itu gak pakai waktu antara, tapi langsung dari kematian langsung ke surga. Begitu dipanggil Bapa, langsung dibawa malaikat ke surga. Itu saudara yang kasih. Makanya Paulus katakan tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saudara yang kasih, yang indah di sini adalah dalam Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih, kehidupan kita sangat terbatas. Di dunia ini sangat terbatas. Beberapa waktu ini saya merenungkan dia ya. Selama pandemi itu kayaknya teman kita masih pada hidup, tapi rupanya itu udah dipanggil, cepet banget hilang semua. Ya, cepet banget hilang semua. Kemarin saya Pak Hilton bersama istrinya Pak Supriyata Bulita, pas kita mau nganterin pulang, tuh rumahnya Bu Yosafat tuh di sini, masuknya dari sini. Nah, oh ya masih tuh kita nggak ngerti ya. Dan malam hari ini juga dipanggil Tuhan. Yesus sering kasih. Semuanya itu seperti bunga rumput yang kelihatannya ada besok lagi dan lenyap. Manusia itu kalau dibandingkan dengan kekekalan, umur kita sangat-sangat sementara. Tetapi Yesus datang ke dunia, Yesus ada di dunia bukan supaya manusia bisa sembuh dari penyakit, bukan manusia itu sehat-sehat, bukan aman-aman, senang-senang di dunia, tidak. Tapi Yesus mati di kayu salib supaya manusia bersama dengan dia, yaitu beroleh hidup yang kekal. Coba, bukankah kita ingat sekali bersama dengan Kristus? Tidak dihukum lagi dan kita mempunyai hidup yang kekal. Ini yang harusnya membuat kita bersuka cita di tengah-tengah dunia dan di dalam dunia. Saya yakin bahwa Om meninggalkan satu warisan yang sangat berharga. Itu ketekunan imannya di dalam hidup Tuhan. Masa muda dia masih sekolah Alkitab, masih ikut kursus-kursus. Kalau ada kursus di gereja, dia ikut. Ada kegiatan-kegiatan ini, dia ikutin semuanya. Saudara kasih. Dia akan satu kekuatan yang bekerja dalam dirinya, iman yang kuat, yang luar biasa. Karena saudara, dia sadar bahwa hidup yang kekal itu milik kita dan hidup itu sementara. Saya juga nggak ngerti umur saya nanti bisa sampai 88 tahun, usia yang panjang, saudara kasih. Ya. Nama saya Selamat. Dulu itu harusnya nggak Selamat, ya. Saya lahir 25 April 67. Harusnya itu nggak Selamat karena memang kondisi lahirnya itu tanpa ditolong orang, kondisi ada gerhana, ada kita orang Jawa kan macam-macam pikirannya. Keluar pakai kalung khusus, semuanya itu terjadi. Ibu saya lihat ini anak Selamat. Nah, saudara ya, harusnya saya itu tidak selamat. Tapi Tuhan izinkan saya selamat. Saya bisa umur 50 tahun, puji Tuhan. Waktu sebelum menikah, kecelakaan sama pendeta bentrok di Suruh di Kelapa Gading juga. Pak Ben masih hidup, ya. Itu harusnya saya duduk di kursi di mobil tabrakan mau. Itu sopir bus dan sopir truk meninggal sebulan sebelum menikah. Selamat lagi saudara yang kasih, ya. Punya anak sekarang udah gede-gede, sehingga saya kalau jemaat
memperingati ulang tahun saya yakin ini ulang tahun kematian saya. Ya, seharusnya saya sudah mati, tapi Tuhan kasih kehidupan. Tapi saya berbahagia mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Saya akan beroleh hidup kekal. Bukan dihukum oleh Tuhan, tapi hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ini loh warisan yang berharga dari Om yang didapat. Sehingga dia mengikut Tuhan tidak main-main. Dia tekun, dia serius hidup Tuhan Yesus. Luar biasa. Oleh karena itu kita harus anak cucu bisa meneladani, bisa mengikuti jejak Om ini, ya, yang begitu setia dalam diri dan hidup Tuhan. Luar biasa. Saya lihat pokoknya kalau ketemu dia pas pelayanan ketua pegawai itu pandangannya itu pasti lain sama saya, ya. Pasti yang ngomong dia, nanti kalau saya meninggal jangan lupa. Nanti saudara, aduh singkong udah masih sehat, saya bilang gitu, masih ngomongnya kematian terus, udah, ya. Nanti kalau itu jangan lupa ya. Ketemu di gereja ketemu ngomongnya gitu lagi, ya. Nanti sesudah yang dikasih. Pasti kali ini juga berbahagia kalau saya ada di sampingnya, dan saya yakin beliau sudah bersama dengan Bapa di surga, dan anak cucu kita semua melepas, menutup dengan hati yang penuh kegembiraan, hati yang penuh dengan sukacita, karena kaum kita sudah bersama dengan Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Oh Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya. Engkau yang memiliki hari-hari kehidupan manusia dan kehidupan kami. Engkau yang sudah mengaturnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Alkitab. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan di dalam Kristus yang membuat hati kami yakin bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kiranya penghiburan daripada Roh Kudus menguatkan semua yang hadir di tempat ini. Sungguh kiranya anak cucu boleh mengikuti jejak dan teladan Engkau, Pak Yosafat almarhum, yang Tuhan sudah panggil. Terima kasih yang mengatur berkat Tuhan, sukacita surgawi menyelimuti kami, dan kami telah berdoa untuk besok di dalam pematangan. Tuhan pimpin semua ini berjalan dengan pertolongan Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Berikan kekuatan, kesehatan, bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan, memohon anugerah dan kekuatan yang boleh Tuhan berikan kepada seisi keluarga besar dari almarhum Bapak Yosafat Sidi. Tuhan, terima kasih untuk sebuah kehidupan yang Tuhan pelihara, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan Bapak Yosafat boleh membawa seisi keluarganya mengenal Engkau. Tuhan, saat ini perkenankan kami melepaskan Opa dengan hati yang rela, karena kami tahu Dia telah berada bersama dengan Bapa di surga. Melewati masa-masa kedukaan, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan teguhkan iman kami. Dan kami bersyukur untuk seluruh pelayanan kebaktian penghiburan, dan juga kami berdoa menyerahkan pemakaman yang akan dilakukan besok. Tuhan pimpin, berikan keamanan, berikan perlindungan, berikan cuaca yang baik, berikan kasih setia Tuhan meneguhkan kami semua. Dan hamba memohonkan anugerah dan kasih Tuhan menyertai seisi keluarga, setiap anak, menantu, cucu, Tuhan sertai, Tuhan topang di dalam tangan kasih Tuhan. Kehidupan mereka boleh tetap ke depan berjalan di dalam iman kesetiaan kepada Tuhan, dan menjadi umat Tuhan yang hidup dalam kekudusan
menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu Ustaz. Selamat malam, Shalom kepada sidang perkabungan dan keluarga besar almarhum Pak Yusafat Sidi yang Tuhan Yesus kasihi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Gereja Kristus Ketapang untuk melayani pelatihan kedukaan. Jadi kalau ada yang kurang-kurang kami mohon dimaafkan. Kami mewakili jemaat Majelis Rohaniwan Gereja Kristus Ketapang menyampaikan turut duka cita yang sedalam-dalamnya atas dipanggil pulang Opa Yusafat Sidi ke rumah Bapa di surga. Biarlah segala kenangan indah pengalaman hidup bisa menjadi teladan bagi kita semua dan terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya pertolongan, penghiburan, dan kekuatan diberikan Tuhan kepada keluarga besar Opa Yusafat Sidi, kepada keluarga besar. Terima kasih, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Nanti yang mewakili Gereja Kristus Ketapang. Sekarang kita akan mendengar kata sambutan perwakilan daripada wakil keluarga. Apakah ada siapa yang bisa menyampaikan? Dengan kerendahan hati, saya mewakili keluarga besar almarhum Bapak Yusafat Sidi. Saya sampaikan rasa syukur kepada Tuhan. Ini yang mengubah akan tangisan menjadi sukacita. Karena apa? Semasa beliau hidup, apa yang diinginkan Tuhan penuhi. Ya. Mulai dari kita lihat hari ini, di mana acara ibadah beliau pernah pesan, bila saat nanti berpulang dilayani oleh Bapak Pendeta selamat. Dan saya melihat ini suatu hal yang luar biasa, di mana bisa terpenuhi. Kita tidak tahu keadaan setiap orang, mungkin kesibukan dan hal-hal lain, dan semua yang diingini itu terpenuhi. Dalam hal misalkan akhir kehidupan beliau tidak mau mati dalam kondisi yang dimana tidak sesuai dengan sesungguhnya, dan Tuhan penuhi. Saya lihat Tuhan penuhi, ya. Bahkan hal-hal lain juga. Hanya satu permintaan yang memang ini kehendak Tuhan. Beliau menginginkan usia 90. Waktu itu sempat saya katakan, saya bilang, Pi, jangan 90, 88 aja paling bagus. Saya bilang, karena orang Cina bilang itu double 4. Ya, semua angka mobil pun pakai mobil apa? 88. Saya bilang 88 aja, Pi. Oh begitu ya, kata dia. Iya 88. Menurut Jimmy 88 aja. Saya bilang. Jadi agak sedikit maksa saya. Ya. Tapi saya lihat memang benar. Akhirnya beliau seperti antara iya dan tidak gitu. Tapi mungkin dalam hati saya harap sih iya. Ya. Dan ini terjadi hari ini.
di mana kita melihat dia usia dalam 88. Jadi rasa syukur kami keluarga besar ya mengubah kesedihan itu menjadi sukacita ya karena sudah terpenuhi ya. Maka kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada para hamba Tuhan, khususnya dari Gereja Kristus Ketapang, juga gereja-gereja yang lain mungkin saya tidak sebutkan, juga semua kenalan ya, kenalan dari sanak famili keluarga maupun dari gereja Tuhan yang sudah meluangkan waktu ya, yang dimana tidak disangka-sangka dalam kondisi yang kita lihat kalau sekarang ini untuk orang mau datang itu mungkin pikir 1000 kali, tapi rasa simpatik, perhatian yang sungguh luar biasa ya, sehingga yakin kalau saudara lihat Tuhan punya rencana mengubah wajah almarhum yang nanti saudara bisa perhatikan ya, kalau kematian orang percaya kepada Kristus, kematian yang penuh dengan pengharapan dan suatu kepastian. Terima kasih, mungkin tidak banyak kata yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang saudara sudah berikan ya, kebaikan saudara baik atas masa hidup almarhum maupun saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih pihak daripada keluarga ya, jiwa. Baik, sekarang kita akan menaburkan pewangian, lalu nanti pihak keluarga juga ya, menutup buka. Baik, tugas silakan. Adapun flow-nya ya, nanti dari sini putar ke sana ya. Pertama dari tangga dulu ya, lalu setelah itu ke-8 anak, lalu ke-7 menantu, lalu cucu, setelah itu baru para pelayan. Di dalam
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Almarhum terkenal hidupnya di dalam doa, dan dia begitu mengasihi Tuhan kita Yesus. Maka hanya dekat kepada kasih yang akan mewarnai kehidupan daripada keluarga yang ditinggalkan. Maka jiwanya sudah tentram bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sekarang keluarga, anak-anak boleh berkumpul di sana. Ya, pelan-pelan nanti turunkan menjadi simbol bahwa almarhum meninggal dengan dikelilingi oleh anak-anak yang mengasihi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang. Saat
kita nyanyi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hati hambanya Pendeta Selamat akan tutup di dalam doa dan berkat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi
semangat yang bakal berikan tulang hati yang gembira. Sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, semangat yang bakal berikan pulang hati yang gembira, Tuhan senang. Mari kita tutup ibadah ini. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberi penghiburan, kekuatan, sukacita bagi kita semuanya. Pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan menjagamu terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasihnya di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang mati dan Tuhan yang bangkit atas kita, penghiburan, kekuatan, serta sukacita Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Sorry ya Pak. Lalu di dalam hidupku yang memimpin setiap langkahku, Dia memberiku sukacita dalam duka. Dia Yesus Juru selamatku. Katakan, ku tak khawatir. Ku tak khawatir apa yang kan terjadi, melintasi gunung atau lembah, karena ku tahu Tuhan ada bersamaku, memimpin terus sepanjang hidupku. Ayat yang kedua. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus menjadi milikku. Kepadanya
ku serahkan hidupku penuh, memberiku iman, harap dan kasih. Ku tak khawatir, ku tak khawatir apa yang kan terjadi, melintasi gunung atau lembah. Saya undang untuk pakai pedih, karena ku tahu. Fotum dan salam oleh hambanya Pendeta Nekan. Dan bersamaku memimpin terus sepanjang hidup. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, Allah pencipta langit, bumi, laut segala isinya, yang telah memberikan anugerah pada pagi hari ini. Meskipun di rumah duka, tapi kami bersyukur kepada Tuhan, karena setiap orang yang meninggal di dalam Engkau dibawa bersama dengan Engkau. Itulah satu penghiburan sukacita bagi kami dan keluarga khususnya. Dan pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah pelepasan jenazah. Kiranya ibadah ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Roh Allah akan membawa kami mengalami kebenaran dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat keteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Mari kita sambut dengan pujian It is well with my soul. Ketika hidupku sentosa teduh, aku sengsara penuh di dalam kasih-Mu, ku tinggal teguh. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, meski oleh iblis aku diserang, hati
menyelamatkanku, darahnya menebus jiwaku. Nyamanlah, kehidupan kita. Adakah kita percayakan tempat perteduhan kita? Siapa yang bisa meneduhkan kita? Kecuali hanya bukan Tuhan kita Yesus saja, bukan? Maka biarlah ini menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, bahwa apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap berkata, Tuhan Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun, sebelum gunung dinyanyikan, gunung diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Baik, ya, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, suara hamba sudah berhenti, tetapi kami percaya Mazmur 90 ini akan mengiringi perjalanan kami menuju TPU Pondok Rangon. Tolong pimpin kami Tuhan. Mulut, lidah, bibir kami penuh dengan pujian, hati dan pikiran kami dikenyangkan oleh firman Tuhan. Nanti akan terwujud nyata, bukan hanya memenuhi pikiran kami atau juga hati kami, tetapi hati dan pikiran kami membentuk di dalam satu perbuatan nyata, di dalam perbuatan dan perkataan kami. Tuhan, tolong kami juga menuju kepada Pondok Rangon. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, karena itulah kami percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang masuk ke poin nomor ke-9. Jadi Bapak Ibu, sidang perkabungan daripada almarhum Bapak Yosafat Sidi. Di dunia ini tidak ada negeri yang kekal bagi kita, tetapi kita mencari negeri yang bakal. Karena itu, baiklah kita berangkat sekarang membawa almarhum Bapak Yosafat ke tempat perhentiannya. Kebaktian penghiburan di rumah duka ini kita akan lanjutkan, to be continued, ya, di Pondok Rangon. Kiranya Tuhan Yesus menyertai perjalanan kita. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Ibadah pelepasan selesai.
Bunga yang kita sini aja yuk. Ya, foto mau banyak. Ya, bawa aja, Pak. Iya. Jadi mana? Dek, nyalain mobil, Dek. Ya. Ya, yang lain siap-siap. Yang mau ikut siap-siap, siap-siap. Mana ini nih? Balik. Putar. Kaki dulu. Kita sama lurah juga belum sempat. Kelurahan lagi. Kalau Ibu terkirim aja ke saya bikinin suratnya. Untuk surat 3 tahun ini. Ibu kan kalau udah ada kelurahan, aktif tinggal kirim aja ke saya. Ibu tinggal ngambil saya, bisa ngantri di sini, ngantri di rumah. Ranta tuh. Surat berapa? Ibu kirim aja ke saya. Kelurahan. Enggak, tidak kelurahan, Bang. Tidak kelurahan. Ibu kirim ke saya. Dari kelurahan. Yang dari kelurahan. Oh iya, pasti. Oh, enggak, masih ya. Sentosa dalam Yesus, aman pelukannya, oleh sebab cintanya ku berbahagia. Hai suara yang bersorak terdengar olehku, nyanyian para malam menghibur hatiku. Sentosa dalam Yesus, aman pelukannya, oleh sebab cintanya ku berbahagia. Yesus dalam hidupku, ramati gantiku, padanya ku berlindung dan aku bernaung, berdoa dan berjaga hingga gelap sirna, hingga fajar mereka di pantai mulia. Sentosa dalam Yesus, aman pelukannya, oleh sebab cintanya ku berbahagia. Keluarga yang kami kasih, sidang perkabungan, semua handai tolan, Bapak Ibu jemaat, kita membuka acara pemakaman dari almarhum yang kita kasih, Bapak Yosafat Sidi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih, sebab di tengah segala pergumulan bahkan kesusahan kami tahu Tuhan tetaplah Tuhan kami yang mengasihi kami, bahkan sampai pada akhir dari kehidupan sementara kami di dunia ini. Bersama-sama dengan keluarga besar dari almarhum Bapak Yosafat Sidi, beserta handai tolan dan anggota jemaat, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara pemakaman ini. Jadilah kiranya dalam berkat nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan yang pertama 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 dan ke-18. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Setelah Allah yang Maha Kasih mengaruniakan kehidupan kepada almarhum Bapak Yosafat Sidi selama 88 tahun, dan saya baru tahu kemarin pendeta Jimmy memberitahukan 88, tadinya mau 90. Yang kemudian berkenan memanggil almarhum Bapak Yosafat Sidi kembali ke pangkuannya. Maka sekarang kita akan memakamkan jenazahnya. Petugas Tabita dipersilakan untuk menurunkan peti ke liang lahat. Terima kasih semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kami tahu semua ini ada di tangan-Mu, ada dalam waktu-Mu, ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk prosesi dari awal sampai tempat kuburan. Tuhan sudah sertai kami semuanya. Kiranya semuanya Tuhan boleh senantiasa menjadi bagian daripada kehidupan kami. Kami boleh merenungkan bahwa satu saat kami juga akan Tuhan panggil. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah nyatakan dalam keluarga. Terima kasih untuk semua bantuan-bantuan baik dari Handai Tolan, keluarga, dan siapapun juga yang terlibat langsung dalam kuburan ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Kiranya Tuhan kasih setiamu tetap menyertai dan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan. Kami juga semua yang ada di tempat ini Tuhan, dan pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam acara ini, Tuhan juga memberkati. Sebentar juga kami akan meneruskan perjalanan hidup kami. Kiranya Tuhan senantiasa berserta dengan kami semuanya. Pujilah Engkau Allah Bapa di surga, dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Manusia diciptakan daripada debu dan tanah, maka apa yang berasal daripada debu kembali menjadi tanah seperti semula. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karena itu, almarhum Bapak Yosafat akan kembali kepada tanah, sebab dari situlah engkau diambil, engkau debu, dan engkau akan kembali kepada debu. Namun demikian, Yesus Kristus yang menjadi sumber kebangkitan dan hidup akan menghidupkan tubuhmu kepada hidup yang kekal sesuai dengan firman-Nya. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara
Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi akhirnya kita hanya dapat berkata, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian serta syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat akan melakukan titahnya. Sekarang saatnya kita akan menaburkan bunga, mulai daripada Tante Elizabeth, lalu juga anak-anaknya, dengan lagu Kekuatan di Hidupku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Ku seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Baik, para petugas disilakan menurunkan tanah.
Ya baik Bapak Saudara, Tuhan para dari bukan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Kalau diberkati ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhir, biar hanya satu nama Yesus yang layak disembah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Itu Tuhan kita semua dalam nama kita boleh datang ke dunia ini dan membawa hati dan kita akan kembali hanya dengan iman kita membawa apapun juga saat kita datang ke dunia. Ku tinggal Tuhan aku Allah Tuhan aku salah yang lain biarlah ada begitu pengakuan yang sudah selesai telah menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya dan kiranya ini dan pada akhirnya seperti yang tadi saya sampaikan, berkat keselamatan itu bukanlah suatu hal yang mudah-mudahan. Berkat keselamatan itu adalah suatu hal yang pasti. Kita sebagai anak Tuhan sudah menghidupi panggilan Tuhan dan hidup sungguh-sungguh. Amin. Bapak kami bersyukur firman-Mu. Pagi hari ini Kau mengingatkan kami kehidupan yang masih kami pegang hari ini. Tuhan mau kami mempersembahkan yang terbaik dari Tuhan untuk kami hidup bagi Tuhan dan sungguh-sungguh menyelesaikan pertandingan iman kami sampai dengan garis akhir. Dan kami rindu Tuhan untuk memelihara iman, tidak hanya iman yang ada yang sudah Tuhan berikan kepada kami berkat keselamatan itu, tetapi kami Tuhan mau kami juga untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian yang baik kepada semua kehidupan ini. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, ini adalah waktu yang terbaik untuk keluarga lagi yang sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang digunakan, bagi istri, bagi anak-anak dan cucu dan semua keluarga tersebut, berikan kekuatan yang terbaik. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selanjutnya mau bersama-sama seluruhnya. Saudara yang hadir, silakan. Sebelum kita duduk. Mari arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami, kasih daripada Yesus Kristus yang rela datang dan mati bagi kami manusia yang berdosa, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus akan menyertai keluarga daripada almarhum Bapak Yosafat Sidi. Kami serahkan Ibu Elizabeth ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan anak-anak dan menantu ke dalam tangan Tuhan. Ibu Erlin dengan Pak Rudi
Bapak Thomas dan Ibu Fali, Bapak Benaya, Bapak Markus dengan Ibu Esther, Yusuf dan Ibu Neni, Ibu Riana dan Pendeta Jimmy Santo, Ibu Susana dengan Pak Kristianto, Christine, dan Bapak Bobi. Biarlah ini juga menyertai Allah yang dipercaya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup mereka sampai saat ini dan selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, cepat kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan kita akan mendengar kata sambutan yang dilewakili oleh Pak Dedi selaku majelis, selaku pendeta, hamba Tuhan, dan juga majelis Gereja Kristus Ketapang Pusat dan juga Pos Kelapa Gading. Dipersilakan Pak. Keluarga yang kami kasih dan semua Bapak Ibu, mewakili Gereja Kristus Ketapang Pusat dan juga mewakili Gereja Kristus Ketapang di Pos Kelapa Gading, tempat Opa, tempat almarhum beribadah. Kami sejujurnya mengucapkan turut berduka cita di dalam Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati semua keluarga dalam seluruh perjalanan dan waktu hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi salam dari semua anggota jemaat yang tidak bisa ikut, tetapi beberapa kali mereka ikut melalui Zoom dalam acara dari almarhum Bapak Yosafat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya secara pribadi sebagai pendeta jemaat, saya sungguh merasa kehilangan seorang sahabat yang bersama-sama dengan saya ikut pelawatan secara khusus untuk orang-orang tua. Tapi Tuhan yang memiliki hambanya dan Ia memanggil kembali. Oleh karena itu, segala hormat, puji syukur adalah bagi Tuhan. Salam kasih dari semua anggota jemaat, baik di pusat maupun di Cipanas, tempat di mana Opa pernah melayani, dan juga di Kelapa Gading. Tuhan memberkati. Dari pihak keluarga adakah? Ya, saya mewakili dari pihak keluarga besar Pak Yosafat sebagai anak, sebagai istri, sebagai cucu daripada almarhum. Pertama mengucapkan terima kasih kepada hambanya, ya, para pendeta, Bapak Usu, ya, juga semua pekerja dari para Gereja Kristus Ketapang. Juga pada kesempatan ini kami yakin sebagai manusia, Opa juga mungkin ada salah, ada perkataan atau ada perbuatan yang salah. Kami atas nama keluarga mohon diampuni, mohon diluruskan biar Opa bisa jalan dengan lancar ke rumah Bapak. Ya. Juga pada kesempatan ini kami juga mohon maaf jika dalam rumah duka maupun dalam saat pemakaman ini ada kekurangan, ada segala sesuatu yang kurang, mohon juga dimaafkan. Ya, demikian dari saya, ucapan terima kasih bagi semua. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar pengumuman dan juga kata sambutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memakamkan jenazah almarhum Bapak Yosafat Sidi. Karena itu, mari kita pulang ke kediaman kita masing-masing dengan tetap mendoakan keluarga yang berduka. Kiranya Roh Kudus menghibur dan menguatkan keluarga yang berduka. Amin.